Detik-detik menjelang kiamat. Adapun tanda-tanda kiamat yang pertama yaitu munculnya Imam Mahdi. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal yang diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Yang keempat, Ya'juj Ma'juj, yaitu kaum yang menjadi perusak di muka bumi ini. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Ini merupakan salah satu tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang keenam, munculnya Dabbah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat? Yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang kedelapan, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Yang kesembilan, terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimanakah keadaan matahari ketika terjadi peristiwa kiamat menurut teori manusia atau teori fisika? Menurut teori fisika, letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Bumi beredar saat adanya gaya tarik matahari terhadap bumi, sedangkan bumi hancur saat gaya tarik matahari terhadap bumi berkurang, sehingga posisi bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib yang sama seperti meteor, menyala atau hancur. Bumi berevolusi atau mengelilingi matahari setiap 365 hari.
Peredaran bumi pada garis edarnya disebabkan gaya tarik-menarik atau gravitasi antara bumi dan matahari. Makanya bumi dapat beredar pada garis edarnya tidak saling bertabrakan. Namun, apabila garis gravitasi bumi dan matahari berkurang, maka posisi bumi akan bergeser. Bumi berputar tidak terkendali dan hancur. Bumi meleleh dari vulkanisme dan tabrakan dengan benda lain. Bumi juga akan hancur jika bumi menjauh dari matahari karena persediaan oksigen dan helium yang habis. Menurut ilmu alam, bumi akan hancur dalam 2,8 miliar tahun ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara isyawafal lazina kafaru malaikatu yawribuna wazhuma wa abrahum wazuku azabal hari. Artinya, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inakum ahyudaha dakhalah lahuna mukazzibun. Ya akiluna min syajarim yakum famali'unna minhul butun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sehat, lagi mendustakan, pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.